Cecil mencurigai kehadiran sosok lain setelah dia mengalami beberapa kejadian aneh. Seperti ada yang duduk di sofa, lalu selimutnya seperti ada yang menarik dan ini adalah Cecilia Cass. Kita panggil dia Cecil aja ya. Dia terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan dan pengendalian dengan seorang insinyur optik dan pengusaha kaya raya bernama Adrian Griffin, pendiri dan CEO perusahaan augmentasi manusia komputer Cobalt. Suatu malam, Cecil membius Adrian dengan diazepam, lalu melarikan diri dari rumahnya yang dijaga ketat. Dia dijemput oleh adik perempuannya bernama Emily. Ini dia orangnya. Are you okay? Go. Jesus! Cecil bersembunyi di rumah sahabat masa kecilnya yang merupakan seorang detektif polisi San Francisco bernama James yang memiliki putri sematawayang bernama Sydney. Setelah 2 minggu Cecil melarikan diri, dia dapat panggilan dari seorang pengacara bernama Tom yang ternyata dia adalah adik laki-lakinya Adrian yang mengabarkan bahwa Adrian sudah tewas karena bundir setelah kepergian Cecil, dan karena itu dia meninggalkannya warisan senilai $5 juta beserta rumah milik Adrian untuk Cecil. Karena dia seorang pengacara, maka yang mengurus semuanya adalah Tom. He's in that urn over there. And as per his final wishes, you're getting $5 million. Berjalannya waktu, Cecil mencurigai kehadiran sosok lain setelah dia mengalami beberapa kejadian aneh. Seperti ada yang duduk di sofa, lalu selimutnya seperti ada yang menarik dan tampak ada jejak kaki yang mendekat. Namun James meyakinkan bahwa dia hanya trauma dan paranoid saja. Selain itu, saat Cecil melakukan wawancara kerja, dia menemukan isi portofolio kerjaannya tiba-tiba hilang. Saking terkejutnya, Cecil jatuh pingsan. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa terdapat kandungan diazepam tingkat tinggi di dalam darah Cecil. Itulah penyebab Cecil tak sadarkan diri. Bersamaan, Cecil menemukan botol diazepam miliknya yang dia gunakan untuk membius Adrian tempo lalu, yang terjatuh saat dia melarikan diri dari rumah Adrian. Ya, botol itu ada di kamar mandinya. Menyadari ada keganjilan, Cecil ditemani oleh James bertemu dengan Tom. Di sana dia mengungkapkan bahwa dia sangat yakin bahwa Adrian telah memalsukan kematiannya dan menggunakan keahlian optiknya untuk menjadi tidak terlihat agar dapat menyiksanya. Namun pemikiran Cecil ditolak mentah-mentah oleh Tom. Tom sangat meyakini bahwa dia telah menyaksikan kakaknya telah dikremasi hingga jadi abu. Now, I agree with you. Adrian was brilliant. I don't know how he's done it. I have a pile of ashes in the box. He's not dead, Tom. He has figured out a way to be invisible. Please, Tom, stop. He's gone, Cecilia. I saw his body. Semua kejadian ini membuat Cecil terpuruk. Namun tiba-tiba Sydney mengajaknya makan cake untuk menghiburnya. Namun tanpa diduga sebuah kekuatan yang tidak terlihat menyerang Sydney. Sydney yang syok pun mengira itu adalah perbuatan Cecil yang membuat James kecewa pada sahabat masa kecilnya itu. Kemudian James mengajak Sydney pergi meninggalkan rumahnya. You to think that I did it. Hey! You need to calm down. You are scaring my daughter. Now, if I were you, I would go to your sister's place. You don't need to be here right now. Sydney, I'm sorry. Sydney. Saat Cecil sendirian di rumah, Cecil mencoba berbagai taktik untuk memancing sosok yang dia yakini telah menyerang Sydney dengan menaburkan kopi di lantai. Namun hingga pagi, sosok itu tidak kembali. Saat Cecil mencoba memanggil nomor Adrian dan mengikuti suara getarnya, di sana dia menemukan ponsel milik Adrian berada di atas loteng. Dan di sana dia langsung menerima sebuah SMS yang berisi surprise. Tiba-tiba
Cecil berhasil lolos. Dia memutuskan pergi ke rumah Adrian untuk menyelidiki labnya. Di sana dia menemukan sebuah kostum ketat yang mengonfirmasi kecurigaannya. Dengan cepat Cecil segera menyembunyikan pakaian itu di lemari kamar tidur lama mereka. Setelah dari rumah Adrian, Cecil menghubungi Emily. Keduanya janjian bertemu di sebuah restoran yang ramai pengunjung, sengaja agar si Adrian tidak bisa berkutik. Saat Cecil mau menceritakan tentang temuannya di rumah Adrian tadi, sosok yang tidak terlihat itu tiba-tiba I found something that can prove. And it has cameras and it. What? Saat menunggu persidangan, Cecil dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Dan pada malam harinya, dia mendengar suara yang berseru "Spice" yang membuatnya semakin ketakutan. Orang-orang sekitar semakin menduga bahwa Cecil positif ODGJ. Seorang perawat mengabarkan kondisinya bahwa Cecil sedang berbadan dua. Tak lama dari kabar itu tiba-tiba Tom datang. Karena kasus penghilangan nyawa telah menghapus hak waris Cecil dari Adrian, dia menawarkan untuk membatalkan penghapusan tuntutannya. Dan Cecil masih bisa mendapatkan hak warisnya. Dengan syarat Cecil setuju untuk kembali pada Adrian dan bersedia membesarkan anak yang dikandungnya itu, yang menyiratkan bahwa Tom selama ini telah membantu merencanakan tindakan kakaknya. Jelas Cecil menolak tawaran Tom dengan melemparkan kertasnya ke lantai. Di kesempatan itu Cecil mencuri pulpennya. Malam harinya, Cecil yakin sosok itu ada di dekatnya. Maka dia memutuskan mencoba untuk bundir. Dan benar saja, ketika sosok itu mencoba menghentikan Cecil, Cecil menusuknya berulang kali dengan pulpennya yang menyebabkan kostumnya konslet. Jadi hilang timbul gitulah. Bersamaan dengan tim keamanan tiba dan sosok itu sempat mengancam Cecil akan mengeksekusi Sydney. Lalu dia melumpuhkan para security yang datang sebelum melarikan diri dari rumah sakit. Cecil segera bergegas ke rumah James dan menemukan sosok itu telah menyerang James dan Sydney. Di sana dia menembak mati sosok itu. Setelah tim kepolisian memeriksa TKP, mereka menemukan bahwa Adrian yang masih hidup dalam kondisi terikat dan mengklaim bahwa Tomlah yang menahannya selama ini. Akhirnya polisi menyimpulkan bahwa Tomlah yang sudah mengeksekusi Emily malam itu dan Adrian adalah korban dari tindakan Tom. Mendengar keputusan polisi, Cecil pun belum bisa bernapas dengan lega. Dia sangat meyakini bahwa Adrianlah yang telah menjadikan Tom sebagai kambing hitam atas kejahatannya. Untuk mendapatkan pengakuan dari Adrian, Cecil yang telah dibebaskan kembali menghubungi Adrian. Kemudian mereka janjian untuk makan malam di rumahnya. Sesampainya di rumah Adrian, secara diam-diam Cecil telah mengenakan alat penyadap, sementara James mendengarkannya dari jarak jauh dan menunggunya di mobil. You look amazing. I don't feel amazing. Please, come on in. It's cold, come on. So, I wanted to get us some simple takeout, but of course. Or you might not be hungry at all. I'll have steak. It's a good choice. Di kesempatan itu Cecil setuju untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun dengan syarat Adrian harus mengakui kejahatannya yang telah mengeksekusi Emily. Di sana Adrian bersikeras bahwa Tomlah yang melakukannya dan mengklaim bahwa pengalaman itulah yang mengubah pandangannya tentang kehidupan dan cara dia memperlakukan Cecil ke depan yang membuat Cecil terharu hingga menangis terseduh. Lalu dia izin memperbaiki make up-nya ke toilet. Beberapa saat kemudian, kamera CCTV menangkap kegiatan Adrian yang tampak sedang melukai lehernya sendiri. Tak lama Cecil kembali dengan wajah yang tampak putus asa menyaksikan keadaan Adrian dan segera menghubungi 911.
Mendengar kepanikan Cecil, segera James bergegas. Namun di luar pandangan CCTV, Cecil dengan dingin menatap Adrian yang sedang sekarat dan mengejeknya dengan berkata, "Surprise!" Cecil pun pergi saat Adrian menghembuskan napas terakhirnya di lantai. Bersamaan dengan kedatangan James, Cecil mengonfirmasi kepadanya tentang apa yang terekam di kamera CCTV. James memperhatikan Cecil yang membawa kostum milik Adrian. Di sana James menyiratkan bahwa dia setuju untuk tetap diam dan mengizinkan Cecil pergi. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye.